Salam sukacita untuk kita semua di mana saja berada, Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tema tentang Allah sumber keselamatan sejati. Tema ini merupakan materi pertama kelas 9 semester pertama. Marilah kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Melalui pembelajaran daring atau online, diharapkan pada akhir pembelajaran Anda harus mampu menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, Anda harus mampu merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan bahwa Allah sumber keselamatan sejati menurut Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 34. Yang keempat, Anda harus mampu menjelaskan bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung dan paripurna dan juga menjadi juru selamat manusia. Bahan kajian yang akan kita bahas yang pertama, pandangan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan sejati. Yang kedua, Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Yang ketiga, Allah sumber keselamatan sejati menurut Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 3. Anak-anakku yang terkasih, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang penuh cinta, Engkau membimbing dan menuntun kami sampai pada hari ini. Saat ini kami akan belajar tentang tema yaitu Allah menjadi sumber keselamatan sejati. Hadirlah di tengah kami dan curahkanlah Roh Kudus menerangi akal budi kami sehingga kami mampu memahami misteri yang terkandung pada tema ini yaitu Allah sebagai sumber keselamatan sejati bagi manusia. Doa ini kami hunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahan kajian pertama yang akan kita bahas adalah manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah, bahkan beranggapan hidup tanpa dijalani, hidup dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan sejati. Nah, untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang sumber keselamatan sejati, Bapak memberikan contoh, ada 3 contoh realitas ini. Yang pertama ini gambar keris, yang kedua gambar tumpukan uang, dan yang ketiga ini dukun, ya. Tugas Anda adalah amati gambar ini dan tentukan tema dari setiap gambar. Lalu berikan alasan mengapa orang mencari sumber keselamatan yang salah. Ini tugas Anda. Anda berikan alasan mengapa orang mencari sumber keselamatan yang salah. Nah, tugas ini Anda kerjakan dan Anda harus kirim kepada Bapak, baik lewat WA atau juga melewat email.
Nah, kita akan membahas bahan kajian kedua, yaitu Allah sumber keselamatan sejati. Sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan, bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak ulangi lagi, sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan duniawi, bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan Allah sendiri. Allah hadir dalam setiap peristiwa hidup manusia untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita membahas tentang Allah sumber keselamatan sejati menurut kitab suci. Nah, teks kitab suci yang akan kita dalami bersama-sama yaitu Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengarkan segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka,
supaya mereka mencari Dia dan memudahkan dan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan kealihan manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang sekalian yang saya cintai, untuk mendalami materi ini, bacaan tadi, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan dan Anda menjawab berdasarkan bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai ayat 34. Yang pertama, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya? Kedua, bagaimana sikap Paulus ketika melihat hal itu dan apa yang dilakukannya? Tiga, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Keempat, bagaimana pandangan tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu? Mengapa? Bagaimana caranya kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama? Nah, pertanyaan ini sudah 2 tugas. Yang tadi dengan pertanyaan ini Anda jawab dan Anda kirim kepada Bapak lewat WA atau email Bapak. Oke, sekarang kita sampai kepada saatnya untuk kita refleksi seluruh pertemuan kita dari awal sampai akhir ini. Marilah kita duduk hening untuk merefleksi tentang apa yang baik, yang menarik dalam pelajaran kita pada hari ini. Mari kita hening sejenak. Anak-anakku yang terkasih, Allah kita sungguh baik hati. Karena kasih-Nya kita diciptakan dengan martabat yang luhur. Karena kebaikan-Nya pula kita masih dapat menikmati nafas kehidupan sampai hari ini. Kita juga diberi orang tua yang penuh perhatian serta selalu mendampingi dan membimbing kita. Kita memiliki saudara, sahabat, kenalan, dan bapak ibu guru kita yang baik.
dihadirkan mereka semua untuk membantu kita dalam mengarungi perjalanan hidup. Itu semua adalah bukti atau tanda cinta Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi semua kebaikan Allah itu? Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah? Terkadang kita melupakan Allah ketika kita mengalami kesenangan. Namun, kita merasa membutuhkan Allah ketika kita mengalami kesusahan. Saat menjelang ujian, kita ingat Tuhan. Namun ketika lulus, kita larut dalam kegembiraan dan melupakan Allah. Seharusnya sebagai orang beriman, dalam setiap kesempatan harus selalu menyadarkan bahwa hidup kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan sejati. Anak-anakku yang terkasih, kiranya demikian pertemuan kita pada saat ini. Salam sukacita Tuhan bagi kalian semua di mana saja berada. Tuhan memberkati. Amin.